Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Nova Sapitri dengan NIM 2001011000541. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etnopendidikan atau etnopedagogi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Lutfianti Fitriah, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan yang telah mempersilahkan saya untuk melakukan presentasi. Adapun yang saya akan bahas di sini, yang pertama, kerangka berpikir, kedua, pengertian etnopedagogi, ketiga, tujuan etnopedagogi, dan keempat, strategi tujuan pendidikan. Kerangka berpikir. 1. Pendidikan merupakan proses sosio-kultural. Sosio-kultural adalah letak suatu wilayah atau negara berdasarkan keadaan sosial dan budaya daerah yang bersangkutan terhadap daerah di sekelilingnya. Tujuan proses sosio-kultural adalah membantu peserta didik untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman konsep, mengembangkan kemampuan peserta didik untuk menjadi pemikir yang mandiri, dan lebih menekankan pada proses belajar bagaimana belajar itu. 2. Kebudayaan dan pendidikan tidak dapat dipisahkan. Mengapa demikian? Karena antara pendidikan dan kebudayaan saling berkaitan. Tujuan pendidikan adalah melestarikan kebudayaan itu sendiri. Dengan adanya pendidikan, kita bisa mentransfer kebudayaan itu sendiri dari generasi ke generasi selanjutnya. Dan kita sebagai masyarakat Indonesia ingin agar terwujudnya masyarakat dan kebudayaan yang lebih baik lagi ke depannya. Apa itu etnopedagogi? Etnopedagogi adalah praksis pendidikan berbasis kearifan lokal yang melibatkan berbagai ranah. Etnopedagogi juga dapat diartikan sebuah pendekatan dalam pendidikan yang berbasis budaya. Etnopedagogi juga dapat dikatakan aktualisasi pembelajaran yang berorientasi pada penanaman nilai-nilai kearifan lokal. Konsep etnopedagogi layak untuk dipertimbangkan dalam upaya reorientasi pada praksis pendidikan di Indonesia. Salah satunya adalah karena karakteristik kebinekaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dengan keberagaman suku, bahasa, seni budaya, dan adat istiadat merupakan potensi yang dapat dijadikan daya dukung bagi keberhasilan proses pendidikan secara keseluruhan. Namun demikian, berdasarkan ciri dan potensi kearifan budaya lokal tersebut, penerapan etnopedagogi dalam pendidikan tidak dapat berdiri sendiri dan steril dapat dari pengaruh budaya kontemporer. Bagaimanapun, antara budaya lokal yang bersifat tradisional dan budaya global yang bersifat kontemporer selalu bersentuhan, terkait dan berbaur tanpa dapat dihindari. Oleh karena itu, penerapan etnopedagogi dalam pendidikan yang kental dengan kearifan lokal harus senantiasa mempertimbangkan kehadiran budaya global agar proses pendidikan dapat terlaksana secara komprehensif sehingga hasil pendidikan dapat tercapai secara optimal. Selanjutnya, tujuan etnopedagogi diantaranya adalah 1. Menguji dimensi pedagogi melalui perspektif sosiologi pedagogi Linyard 2010. 2. Bernstein 2004 memandang pedagogi sebagai a uniquely human device for both production and reproduction of culture. 3. Alexander 2000 menemukan hubungan yang erat antara pedagogi dan kehidupan sosial budaya masyarakat. 4. Menggali nilai dan pengalaman terbaik dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis budaya lokal. 5. Menggali nilai-nilai inti sebagai landasan sosial budaya untuk pendidikan nasional. 6. Mengelaborasi sistem perilaku berpola sebagai konteks sosial budaya bagi pendidikan nasional. Adapun tujuan pendidikan terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah, berakhlak mulia, berilmu, sehat, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Adapun tujuan pendidikan menurut etnopedagogi. 1. Pengembangan karakter. Orientasi tujuan pendidikan bukan sekadar transfer of knowledge atau transfer pengetahuan dari pendidik ke peserta didik, tetapi
Dalam proses pendidikan terkandung character building atau pengembangan karakter peserta didik. Dalam pengembangan karakter terdapat aspek-aspek sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat. 2. Pengembangan karakter dan etnopedagogi. Etnopedagogi dikembangkan dari pengetahuan nilai budaya yang dimiliki oleh pendidik dan nilai budaya yang dimiliki oleh peserta didik dalam proses belajar mengajar. Dengan demikian, selain dapat dilihat sebagai sebuah pendekatan, etnopedagogi dapat juga dipandang sebagai seni mengajar. Selanjutnya, strategi tujuan pendidikan. 1. Pendidik dan etnopedagogi. Pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk membangun lingkungan belajar yang memadai dan menyediakan proses belajar yang sesuai untuk mengoptimalkan hasil belajar atau learning outcomes. Pentingnya eksistensial, kolektif, dan individual. Para pendidik dituntut paling tidak menguasai pengetahuan dasar dalam mengajar. Di antaranya adalah 1. Pengetahuan tentang siswa dan bagaimana mereka belajar dan berkembang dalam konteks sosial dan budaya tertentu. 2. Pengetahuan tentang isi dan tujuan kurikulum dan bagaimana mengajarkannya. 3. Pengetahuan tentang mengajar yang mempertimbangkan aspek konten siswa serta bagaimana mengembangkan situasi kelas yang produktif dan bagaimana melakukan penilaiannya. Darling Hammond 2006. 2. Peserta didik dan etnopedagogi. Konstruktivisme sebagai teori menegaskan bahwa manusia belajar melalui pengonstruksian pengetahuan yang dilakukan secara aktif daripada sekadar menerima informasi. Konstruktivisme mendorong peserta didik untuk mengonstruksi pengetahuan yang sedang dipelajari berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang telah mereka miliki sebelumnya. Dengan kata lain, proses belajar adalah sebuah aktivitas sosial dan budaya. 3. Lingkungan belajar dan budaya belajar. Keberadaan lingkungan belajar yang mendukung, maka akan terwujudnya proses belajar atau lebih khususnya kegiatan pembelajaran pedagogi di dalam kelas. Hal lain yang terpenting untuk mendapat perhatian setiap pendidik dalam mewujudkan lingkungan belajar yang mendukung adalah dimensi pengakuan atas perbedaan, recognition of difference. Jadi, dengan demikian, lingkungan belajar yang mendukung adalah hal yang sangat penting karena dapat terlaksananya kegiatan pembelajaran yang optimal. Lingkungan belajar akan mempengaruhi seberapa efektif peserta didik melakukan kegiatan belajarnya. Lingkungan belajar yang mendukung bukan hanya sekadar wujud fisik sebuah ruangan kelas dan kelengkapan perangkat-perangkat di dalamnya. Semua peserta didik harus merasa bahwa apapun yang mereka lakukan di dalam kelas bernilai dan dihargai, sekecil dan sesederhana apapun yang mereka lakukan. Sekian penjelasan dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.